warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin melakukan presentasi Perang Sisingamaraja. Perkenalkan, nama saya Aziz Wesdewantoro dari kelas 11 IPS 7. Perkenalkan, nama saya Sentri dari kelas 11 IPS 7. Perkenalkan, nama saya Rafael Mangasemani dari kelas 11 IPS 7. Perkenalkan, nama saya David Maruli 11 IPS 7. Perkenalkan, nama saya Rizal Bagus dari 11 IPS 7. Sisingamaraja 12 memiliki nama asli Pantuan Besar Ompu Pulo Batu. Ia lahir di Bakara, Tapanuli, Sumatera Utara 17 Juni 1949. Ayah dan ibunya bersama Sisingamaraja 12 Ompu Sohauan dan Boru Situmorang. Ayahnya wafat pada tahun 1876, sehingga Sisingamaraja 12 dinobatkan menjadi penerus ayahnya. Di usia yang baru 19 tahun, gelapnya adalah Sisingamaraja 12. Sisingamaraja berasal dari 3 kata, yaitu Si, Singa, dan Mangaraja. Si adalah kata sapaan. Singa merupakan bahasa Batak yang berarti bentuk bata, sedangkan Mangaraja sama maksudnya dengan kata Maharaja. Jadi Sisingamaraja berarti Maharaja orang Batak. Sisingamaraja 12 meninggalkan pada 17 Juni 1907 dalam sebuah penempuran dengan Belanda di pinggir Bukit Aek di Sebulen, di suatu desa yang namanya Si Onong Udon di perbatasan Kabupaten Tapunili Utara dan Kabupaten Dairi, yang sekarang sebuah peluru menembus dadanya akibat tembakan pasukan Belanda yang memimpin Kapten Hans Christopher turut gugur. Waktu itu 2 putaran Patuan Negeri dan Patuan Angin serta putrinya Lopian. Sementara keluarganya yang tersisa datawan di Tarutung Sisingamaraja 12 sendiri kemudian dikebumikan Belanda secara militer pada 22 Juni 1907 di Silidung. Setelah sebelumnya mayatnya diarak dan dipertuturkan kepada masyarakat Toba. Makamnya kemudian dipindahkan ke Makam Pahlawan Nasional di Soposung, Bali sejak 14 Juni 1953 yang dibangun oleh pemerintah, masyarakat, dan keluarganya. Dua faktor yang menyebabkan terjadinya Perang Batak. A. Sebab umum. 1. Adanya tantangan Raja Batak Tapanuli yang masih menganut agama Batak kuno, animisme, dinamisme, atas penyebaran agama Kristen di Tapanuli. 2. Adanya siasat Belanda dengan menggunakan gerakan Zending untuk menguasai daerah Tapanuli. 3. Alasan yang digunakan Belanda untuk menindas pejuang Padri dan pemimpin Aceh banyak melarikan diri dari daerah Tapanuli. B. Sebab umum. 1. Penolakan Raja Sisingamaraja ke-12 atas penyebaran agama Kristen di daerah Tapanuli. 2. Perang Tapanuli
terjadi karena kebijakan Belanda di Nusantara dan berlaku juga di Tapanuli, membuat rakyat mengalami penderitaan yang hebat. Banyak para petani yang kehilangan tanah dan pekerjaannya karena diberlakukan politik liberal yang membebaskan kepada para pengusaha Eropa milik dapat menyewa tanah penduduk pribumi. Dan dalam pelaksanaannya banyak penduduk pribumi yang dipaksa untuk menyewakan tanahnya dengan harga murah. Untuk ini Sisingamaraja mengadakan perlawanan terhadap Belanda. Berikut beberapa alasan Sisingamaraja 12 mengadakan perlawanan terhadap Belanda. 1. Pengaruh Sisingamaraja semakin kecil. 2. Adanya jending atau misi penyebaran agama Kristen di Tapanuli dan sekitarnya. 3. Belanda memperluas kekuasaannya dalam rangka Pax Nederlandica. Sedangkan penyebab khusus perlawanan adalah kemarahan Sisingamaraja atas penempatan pasukan Belanda di Tarutung. 3. Jalannya Perang Batak. Perjuangan orang Batak dipimpin oleh Sisingamaraja 12 yang mengepelai tanah Batak terpusat di Toba dan sekitarnya. Pada pertengahan abad ke-19, Belanda mulai menduduki daerah Tapanuli. Pada tahun 1878, Belanda mulai dengan gerak militernya yang menginvasi daerah Tapanuli yang berujung pada pecahannya perang. Tapanuli dari tahun 1878 sampai 1907 pada masa pemerintah Sisingamaraja 12, pemerintahan kolonial Belanda mulai masuk daerah Tapanuli. Belanda ingin mewujudkan Pax Nederlandica yang dilakukan dengan berlindung di balik kegiatan Jendik yang mengembangkan agama Kristen. Belanda menempatkan pasukan di Tarutung dengan dialih melindungi penyebaran agama Kristen. Sisingamaraja 12 tidak menentang upaya pengembangan agama Kristen, tetapi tidak dapat menerima pendudukan Belanda di wilayahnya. Menghadapi perluasan wilayah pendudukan yang dilakukan oleh Belanda, pada bulan Februari 1878, Sisingamaraja 12 melancarkan serangan terhadap pos pasukan Belanda di Bahal Batu, Budur, Bahal Batu, Blalige, Sibora-Bora, dan Lumbujulu. Dengan ketakunan masyarakat setempat, berjuang bahu-membahu selama kurang lebih 7 tahun. Pertempuran pertama terjadi di Toba Selidung. Masuknya pasukan militer Belanda ke Selidung langsung dijawab oleh Sisingamaraja 12. Patuan Besar Opu Pulau Batu dengan pernyataan perang di dalam menghadapi serangan Belanda. Orang Batak memiliki dua macam benteng pertahanan, yaitu benteng alam dan benteng buatan. Pertempuran terus menyebar ke Bahal Batu. Namun karena pasukan Sisingamaraja 12 putus asa, akhirnya mereka pergi. Pertempuran terus menjadi antara lain di Blitar, Lobu Siregar, dan Upi Nisrabar. Selain itu, pertempuran sengit juga terjadi di Bangkora atau Lumburaja yang merupakan kediaman Sisingamaraja. Akibat keputusan pasukan Sisingamaraja 12 untuk keluar dari Paringinan dan keluar dari kelintungan ini hutan, daerah berturut-turut yang jatuh ke tangan Belanda adalah Tabunan, Lagu Boti, Balige, Onang Geang, Paki, Sabunga, dan Pitu Besi. Selain itu, distrik lain yang menyelenggarakan pertandingan tetapi bisa dipadamkan oleh Belanda adalah Tangan Batu dan Gerbang Batu. Keinginan untuk hingga akhir abad ke-19, Sisingamaraja 12 masih berkeinginan untuk bekerjasama dengan masyarakat Aceh. Masuki tahun 1900, kekuatan pasukan Sisingamaraja 12 mulai melemah. Banyak pengikut yang menyerang kepada Belanda pada tahun 1904. Akhir perang. Dengan luasa daerah yang jatuh ke tangan Belanda, daerah pergerakan Sisingamaraja menjadi lebih kecil dan pasukannya berkurang. Dalam beberapa pertempuran, pasukan Sisingamaraja 12 putus asa
dan Belanda berhasil menangkap keluarga Sisingamaraja 12. Pada bulan Juni 1907, Sisingamaraja 12 bersama putra-putri dan pasukannya dikepung oleh Belanda dan gugur dalam pertempuran di daerah Dairi, sehingga ketika Sisingamaraja 12 meninggal menandakan telah berakhirnya Perang Batak selama 29 tahun. 5. Dampak perang. Orang Batak banyak terbunuh dan banyak kerugian yang ditimbulkan, rumah-rumah hancur dibakar. Agama Kristen saat itu meraja lelah tanpa ada halangan dari pihak manapun, sedangkan pihak Belanda mengalami bangkrutan dana yang disebabkan karena pihak Belanda mengalami bangkrutan. Saat bersamaan Belanda juga menghadapi Aceh yang begitu kuat, sehingga didatang pasukan-pasukan dari luar yang dibayar mahal. A. Bidang politik. Seluruh daerah Tapanuli dapat dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. B. Bidang ekonomi. Dikuasainya monopoli perdagangan di sana, terutama hasil perkebunan seperti tembakau. C. Bidang sosial. Tersebarnya agama Kristen di Tapanuli secara meluas yang menyebabkan berubahnya keyakinan masyarakat sebelumnya. 6. Kesimpulan. Perang Batak yang terjadi selama 29 tahun berawal dari ketidaksukaan Sisingamaraja 12 terhadap Belanda yang sengaja menyebarkan agama Kristen di Batak. Hal ini mengakibatkan Sisingamaraja melakukan perlawanan karena takut Belanda menguasai daerah tersebut lebih dari luas lagi. Ia juga takut perangnya sebagai pemimpin dapat disingkirkan oleh Belanda. Di sisi lain, Sisingamaraja sebagai pemimpin juga takut Belanda mempengaruhi rakyat dan bisa berubah struktur kebudayaan yang ada di sana. Rakyat dan bisa berubah struktur. Peperangan demi peperangan yang terjadi sangat merugikan bagi rakyat Batak. Orang Batak banyak terbunuh dan banyak kerugian yang ditimbulkan. Rumah-rumah hancur dibakar. Agama Kristen yang saat itu menyebar tanpa ada halangan dari pihak manapun. Sedangkan pihak Belanda mengalami bangkrutan dana yang disebabkan karena pihak Belanda disebabkan karena saat bersamaan Belanda juga menghadapi Aceh yang begitu kuat, sehingga didatang pasukan-pasukan dari luar yang dibayar mahal. Peperangan yang berlangsung sangat lama tersebut berhasil dimenangkan oleh pihak Belanda. Sedang dengan gugurnya Sisingamaraja di medan perang, Belanda berhasil menduduki seluruh daerah Batak. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.